10. Bab 10, Kristal Giok Sumsum Surgawi. Seluruh penonton terkejut. Keduanya segera mengikuti asal suara itu dan melihat ke arah panggung. Pada saat ini, Zhao Xian sudah berada di atas panggung. Di tangannya, ia memegang sebuah kotak kayu persegi. Melihat hal tersebut, tak akan ada seorang pun yang meremehkan isi kotak kayu tersebut karenanya. Karena mereka tahu betul bahwa apa yang ada di dalam kotak kayu itu adalah Giok Tianmui. Bahan pemurnian senjata tingkat tinggi. Suatu hal yang sangat langka. Tiba-tiba, mata banyak pemurni senjata di antara hadirin bersinar terang. Semua orang menengadah, menunggu Zhao Xian memulai pelelangan. Saya tidak ingin mendengar pengantarnya sama sekali. Lagi pula, mereka lebih tahu fungsi Tian Sui Jade daripada Zhao Xian. Presiden Zhao, segera mulai pelelangannya. Ya, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, mari kita mulai. Kami tahu banyak tentang Tian Sui Jade ini seperti Anda. Terdengar ledakan suara yang mendesak. Mendesak Zhao Xian untuk memulai pelelangan. Mendengar ini, Zhao Xian tersenyum sedikit. Lebih tahu dariku? Itu belum tentu terjadi. Bagaimanapun, apa yang ada di dalam kotak kayu ini sekarang bukanlah yang disebut Tianmui Jade? Zhao Xian terbatuk pelan dan berkata sambil tersenyum. Aku tahu kamu sedang terburu-buru, tapi kamu tidak perlu menjadi tidak sabaran. Karena yang ada di dalamnya bukanlah Giok Tianmui. Wow! Begitu Zhao Xian selesai berbicara, terjadi keributan. Apa? Itu bukan Giok Tianmui. Apa itu? Lantai kedua. Qin Shanyue dan Xiao Yuhe tiba-tiba terkejut dengan kemarahan di mata mereka. Zhao Xian ini sebenarnya tidak berencana untuk melelang Giok Tianmui. Mereka sudah menunggu hari ini terlalu lama. Mungkinkah Zhao Xian ini sengaja menggoda mereka? Di luar lapangan, sekelompok penyuling senjata tidak dapat menahan amarah. Mereka telah menunggu di tempat pelelangan begitu lama hanya untuk mendapatkan giok esensi surgawi. Apakah sekarang kau memberitahuku bahwa itu bukan Tianmui Jade? Apa yang terjadi? Presiden Zhao, Anda harus memberi kami penjelasan. Ya, kami di sini hanya untuk mendapatkan batu giok sumsum surgawi. Jika kamu tidak melelangnya sekarang, bukankah kamu sengaja menggoda kami? Saya berharap Presiden Zhao dapat memberi kami penjelasan yang masuk akal. Gelombang kata-kata pertanyaan terus berdatangan. Yang lainnya terdiam beberapa saat dan tidak banyak bicara. Bagaimanapun, hal semacam ini memang menjadi masalah bagi Kamar Dagang Qingyun. Berita yang dirilis oleh Kamar Dagang Qingyun ditulis hitam di atas putih. Giok Tianmui akan dilelang. Akibatnya tidak ada lelang sekarang? Apakah Anda tidak mencoba menipu orang? Lantai kedua. Melihat ini, sang pemurni senjata mulai menanyai Zhao Xian dan Kamar Dagang Qingyun. Ekspresi Qin Shanyue dan Xiao Yue juga sedikit melunak. Hahaha, Zhao Xian ini telah mengurung dirinya dalam kepompong. Mudah untuk mempermainkan kita, tetapi itu juga akan menghancurkan reputasi Kamar Dagang Qingyun. Saya ingin melihat bagaimana dia berakhir. Jika Giok Tiansui tidak dilelang, reputasinya akan rusak. Dan Kamar Dagang Qingyun tidak akan lagi memiliki kemungkinan untuk mendapatkan momentum. Jika ini lelang, maka aku masih bisa bertindak sesuai rencanaku sebelumnya. Semakin dia memikirkannya, semakin bahagia Qin Shanyue merasa. Dia tetap berusaha mendapatkannya. Terlebih lagi, kita dapat melihat bahwa Kamar Dagang Qingyun telah hancur. Sungguh menyegarkan. Xiao Yuhe tidak seceria Qin Shanyue. Dia hanya sedikit mengernyit. Matanya tertuju pada Zhao Xian. Dia mendapati bahwa orang ini tidak punya niat untuk panik sama sekali. Sebaliknya, dewa lama itu ada di sana, seolah segalanya terkendali. Anak ini. Tepat saat orang-orang sedang bersemangat, Zhao Xian berbicara dengan tenang. Semuanya, jangan khawatir, saya belum selesai berbicara. Memang benar bahwa Giok Tiansui tidak akan dilelang kali ini karena Giok Tiansui sudah terjual. Dan hal yang ingin saya lelang kali ini adalah
Sambil berbicara, Zhao Xian langsung membuka kotak kayu itu. Tiba-tiba, semburan cahaya warna-warni yang menyilaukan meledak keluar, mengisi seluruh rumah lelang. Para pemurni senjata yang sangat marah saat mendengar Zhao Xian mengatakan bahwa giok sumsum surgawi telah dijual langsung tercengang. Pandangan mereka langsung tertuju pada kotak kayu di tangan Zhao Xian, pada batu giok besar yang memancarkan cahaya warna-warni. Semua orang langsung tercengang. Apa-apaan? Apa ini? Mengkilap sekali. Kelihatannya agak mirip dengan giok Tianmui, tetapi sebenarnya sama sekali berbeda. Sepertinya itu bukan hal yang fana. Di luar lapangan, sekelompok orang mulai berceloteh. Namun mereka tidak tahu apa isi batu giok berwarna-warni di dalam kotak kayu itu. Hanya bisa menebak. Ini adalah kristal giok sumsum surgawi. Astaga! Apakah aku membacanya dengan benar? Ini adalah kristal giok sumsum surgawi yang langka ditemukan dalam 100 tahun. Salah satu penyuling senjata tak dapat menahan diri untuk berteriak. Suaranya bergetar. Seperti kata pepatah, meskipun Anda belum pernah makan daging babi, Anda pasti pernah melihat babi berlarian. Kerumunan di sekitarnya tiba-tiba menjadi heboh. Kristal giok sumsum surgawi yang muncul sekali dalam 1 abad. Aku tahu, ini adalah bahan pemurnian senjata terbaik yang dibutuhkan untuk menempa senjata spiritual terbaik. Bahan untuk menempa senjata spiritual tingkat tinggi, ya ampun! Banyak sekali orang yang terkesiap dan terkejut. Mereka awalnya mengira bahwa Zhao Xian akan menyembunyikan giok Tianshui agar dapat terus menarik orang untuk berpartisipasi dalam pelelangan di masa mendatang. Hasil, mereka benar-benar meremehkan Zhao Xian. Meremehkan kamar dagang King Yun. Dia benar-benar mengeluarkan sepotong kristal giok sumsum surgawi. Itu adalah bahan pemurnian yang lebih berharga dari giok Tianmui. Dalam sekejap, mata semua penyuling senjata di lapangan berubah menjadi merah. Sebagai penyuling senjata, tujuan mereka adalah menciptakan senjata yang lebih baik. Jika Anda ingin membuat senjata yang lebih baik, Anda tentu membutuhkan material yang lebih baik. Dengan materi-materi berkualitas tinggi yang tersaji di hadapan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak gembira dan mendambakannya? Ini tidak mungkin! Di lantai 2, Ken Shanyue tiba-tiba berdiri dan berteriak. Bahan penyulingan senjata berkualitas tinggi. Itu adalah bahan pemurnian senjata terbaik. Sesuatu yang langka yang bahkan tidak bisa didapatkan oleh persekutuan pedagang pencari bulan mereka. Sekarang, sebenarnya benda itu dilelang oleh kamar dagang King Yun. Bagaimana ini mungkin? Xiao Yue juga kehilangan akalnya pada saat ini. Rupanya dia juga ketakutan dengan kristal giok sumsum surgawi langka yang ada di hadapannya. Brengsek! Zhao Xian pasti menemukan saluran khusus. Tidak, kemarilah. Ken Shanyue tidak bisa lagi duduk diam, jadi dia memanggil anak buahnya lagi. Ya, Tetua Agung, kirim seseorang untuk menyelidiki Zhao Xian untukku. Bahkan jika kamu mengacaukan semuanya, kamu harus mencari tahu saluran baru pihak lain untukku. Ya. Turun. Wajah Ken Shanyue memerah dan ekspresinya tampak sangat jelek. Xiao Yuhe di samping tidak mengatakan apapun untuk menghiburnya. Ada cahaya di matanya, jelas dia sedang memikirkan sesuatu. Sementara itu, di sisi lain, Chan Yunei dan 3 orang lainnya juga benar-benar tercengang. Mulut semua orang begitu besar sehingga mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Mereka bingung, tercengang. Saat mereka saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka tidak pernah dapat membayangkan dalam mimpi terliar mereka bagaimana kristal giok sumsum surgawi ini berasal. Bukankah hanya ada 1 buah giok Tianmui di gudang mereka? Untuk sesaat, mereka tampak sangat asing dengan presiden baru yang baru saja menjabat. Seolah-olah mereka baru saja bertemu. Bagaimana Zhao Xian melakukannya? Pertanyaan ini terus melekat dalam pikiran ketiga orang itu dan tidak dapat dihilangkan dalam waktu lama. Bab ke-11.
Bab 11. Pertarungan antar sekte super. 150.000 batu spiritual kelas rendah. Sepertinya dia telah dikenali. Ya, ini adalah kristal giok sumsum surgawi. Hanya setelah saya menghabiskan banyak energi dan dikombinasikan dengan potongan batu giok Tianmu itu, saya mendapatkannya. Zhao Xian tersenyum ringan, berjalan perlahan, dan berbicara dengan fasih. Ini tidak salah. Bagaimanapun, kristal giok sumsum surgawi ini memang diperolehnya dengan menggunakan giok sumsum surgawi untuk mengubah sampah menjadi harta karun. Kristal giok Tianshui digali dari tambang giok Tianshui. Sulit untuk menemukan satu pun di antara ratusan tambang giok Tianshui. Ini menunjukkan betapa langkanya kristal ini. Itu juga secara khusus digunakan untuk menyempurnakan senjata spiritual terbaik. Berbicara mengenai hal ini, para penyuling senjata di sekeliling menatap kristal giok sumsum surgawi di tangan mereka dengan mata menyala-nyala, berharap mereka bisa naik ke panggung untuk mengambilnya. Zhao Xian berkata tanpa basa-basi lagi. Kristal giok sumsum surgawi, harga awalnya adalah 10.000 batu roh kelas rendah. Setiap kali tawaran dinaikkan, harganya tidak boleh kurang dari 500 batu roh kelas rendah. Lelang telah resmi dimulai. Saat kata-kata itu terucap, sebuah suara yang dalam dan kuat terdengar. Saya akan menawarkan 30.000 batu roh kelas rendah. Saya adalah tetua dari sekte Hong Martial Dao. Tolong beri saya dan sekte Hong Martial Dao sedikit muka yang dapat dianggap sebagai hubungan yang baik. Banyak sekali orang yang menatapnya dengan keheranan dan kengerian di wajah mereka. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua yang berpakaian sederhana. Aura di tubuhnya tidak terlalu kuat, dan dia berada di sekitar lapisan ketiga Lu Wenjing. Tetapi kata-katanya mengejutkan banyak orang. Apakah sekte Hong Martial Dao adalah sekte di dekat sini yang mengkhususkan diri dalam pemurnian senjata? Kudengar banyak senjata spiritual dinastian dibuat oleh sekte Hong Martial Dao. Aku tidak menyangka kalau raksasa ini juga tertarik. Sika, dan serangannya sangat arogan. Dengan 30.000 batu spiritual kelas rendah, terlalu menakutkan. Tidak mampu menyinggung. Seruan itu terus datang silih berganti. Tetua sekte Hong Martial Dao pun tampak sangat gembira saat mendengar pujian dari seluruh penjuru. Wajahnya tersenyum tipis dan tangannya sedikit terangkat. Terima kasih atas apresiasi Anda. Dia hendak mengatakannya. Terdengar suara mengejek. Saya akan menawarkan 40.000 batu spiritual kelas rendah. Suara mendesing. Suara ini sekali lagi membuat banyak orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Seseorang benar-benar ingin bersaing dengan orang-orang dari sekte Hong Martial Dao untuk mendapatkan kristal giok sumsum surgawi? Anda harus tahu bahwa sekte Hong Martial Dao dapat menduduki peringkat 100 teratas di seluruh dinastian, dan bahkan menduduki peringkat 3 teratas di Provinsi Beizhou. Siapakah yang begitu picik hingga berani memprovokasi sekte Hong Martial Dao? Mereka semua menoleh untuk melihat. Pembicaranya adalah seorang pria muda yang berpakaian mewah. Gaunnya sederhana namun mewah. Ada liontin giok yang tergantung di pinggangnya. Kata awan terukir jelas di liontin giok tersebut, dan ada pula awan di bagian bawahnya. Kalau aku tidak salah membaca liontin giok di pinggang pria itu pasti hanya untuk murid sejati sekte Liuyun, kan? Siapapun yang memiliki pengetahuan, tidak dapat menahan diri untuk berseru ketika mereka melihat liontin giok di pinggang pemuda itu. Tiba-tiba hal itu menyebabkan keributan lagi. Apa? Sekte Liuyun? Mereka adalah 2 pedagang curah super teratas di Provinsi Beizhou. Ternyata dia adalah murid sejati sekte Liuyun. Tidak heran dia begitu percaya diri dan berani menghadapi sekte Hong Martial Dao secara langsung. Aku tidak menyangka bahwa bukan hanya sekte Dao bela diri Hong, sekte pemurnian senjata hebat, yang akan tertarik ke sini, tetapi juga penerus sejati sekte Liuyun. Semua orang tiba-tiba mendesah. Jelas tidak seorang pun menyangka bahwa lelang ini akan menarik begitu banyak nama besar. Dahulu ada tetua Hong sekte Martial Dao, dan sekarang ada murid sejati sekte Liuyun. Lantai kedua. Wajah Qin Shanyue menjadi semakin jelek.
Dia awalnya ingin langsung menaikkan harga ke harga yang sangat tinggi dan mengusir para penyuling senjata. Atau pindahkan kamar dagang Zunyu untuk menekan kelompok penyuling senjata. Hasil: perubahan mendadak terjadi dan dua sosok super besar tiba-tiba muncul. Kedua orang ini adalah orang-orang yang tidak mampu ia, Serikat Pedagang Zunyu, singgung. Meskipun kamar dagang Zunyu kini telah menggantikan kamar dagang Qingyun dan telah menjadi salah satu kamar dagang terbesar di dinastian. Tapi seorang pengusaha tetaplah seorang pengusaha. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan sekta-sekta yang kuat itu. Jika diprovokasi, pihak lain dapat membunuh semua orang di keluarga Anda jika mereka tidak setuju dengan Anda. Dunia ini tidak sedamai itu. Sekarang harganya tak terlukiskan kata-kata. Saya hanya bisa berdoa dalam hati semoga harga lelang ini bisa lebih rendah. Jika tidak, jika dia memberikan terlalu banyak batu roh ke kamar dagang Qingyun, rencananya akan lebih sulit dilaksanakan. Di lapangan, suara lelang terus berlanjut. Akan tetapi, sekarang jauh lebih jarang daripada sebelumnya. Bagaimanapun, sekarang hanya ada beberapa orang di pasar yang masih menaikkan harga. Dan kebanyakan dari mereka adalah penyuling senjata. Saya ingin mencoba bersaing dengan para tetua sekta Hong Martial Dao dan penerus sejati sekta Liu. Tetapi dalam hal sumber daya keuangan, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan penatua Hong sekta Martial Dao dan penerus sejati sekta Liu yang didukung oleh Dazong? Pada akhirnya, hanya dua orang ini saja yang tersisa untuk berbicara. 80.000 batu spiritual kelas rendah. Sudah ada kemarahan yang kuat dalam nada bicara penatua Hong sekte Martial Dao. Kristal giok sumsum surgawi memang merupakan bahan pemurnian senjata terbaik dan nilainya pasti tinggi. Jika Anda bisa mendapatkan kurang dari 100.000 atau bahkan 150.000 batu roh, itu semua masalah darah. Jika tidak ada penerus sejati sekta Liun yang hadir, dia pasti akan membuat kesalahan besar. Tapi sekarang, hanya 80.000? Aku pikir sekta Hong Martial Dao seperti itu. 100.000 batu spiritual kelas rendah. Murid sejati sekta Liun mengulurkan jari dan berkata dengan tenang. Dan ini menyebabkan kejutan yang lebih besar lagi. Ya Tuhan, 100.000 batu roh kelas rendah. Apakah ini kepercayaan sekta Liun? Dibandingkan dengan orang-orang besar ini, kami benar-benar orang miskin. Jumlah informasi yang sangat besar sungguh menakutkan. Kejutan datang silih berganti. Di sisi lain, sekelompok pemurni senjata yang awalnya datang untuk mendapatkan giok sumsum surgawi juga menghela nafas dan menundukkan kepala. Harga semacam ini, sekalipun mereka menghabiskan semua uangnya, mereka tidak mampu membelinya sama sekali. Ketika tetua Hong sekta Martial Dao mendengar sindiran pihak lain dan harga selangit, raut wajahnya berubah sangat jelek. Wah, sekte Liunmu tidak menempa senjata? Mengapa kau ingin bersaing dengan sekte Hong Martial Dao-ku untuk mendapatkan kristal giok sumsum surgawi ini? Jika kau dapat memberikannya kepadaku, aku dapat berjanji atas nama sekte Hong Martial Dao untuk membantumu menempa senjata spiritual tingkat tinggi untuk sekte Liun secara gratis. Jika tren ini terus berlanjut, tidak peduli seberapa kayanya dia mungkin tidak dapat bersaing dengan orang dari sekta Liun ini. Jadi saya hanya menunjukkan kelemahan dan menjual keuntungan saya. Siapa tahu pihak lain tidak menghargainya sama sekali. Sang penerus sejati sekta Liun mencibir. Senjata spiritual tingkat tinggi? Apakah aku orang yang tidak mampu membeli senjata spiritual tingkat tinggi? Jika kau tidak mampu, keluarlah. Jangan bicara omong kosong. Begitu kata-kata ini diucapkan, dapat dikatakan bahwa dia tidak memberikan muka apapun kepada tetua Hong sekta bela diri Dao. Kulit tetua Hong sekta Martial Dao juga menjadi semakin pucat. Anda? Aku akan menawarkanmu 150.000 batu spiritual kelas rendah. Dia menggertakkan giginya dan mematok harga tertinggi yang bisa dia sebutkan. Tidak peduli seberapa tingginya, dia tidak mampu membelinya. Mendengar ini, seringai di wajah murid sejati sekta Liun menjadi lebih tebal.
Hah, kupikir betapa hebatnya sekte bela diri Hong Elder. Sepertinya hanya itu saja. 151.000 batu spiritual kelas rendah. Sambil berbicara dan tertawa, Liu Yun Zongzhen melaporkan harga akhirnya. Jelas saja, dia melihat bahwa para tetua sekte Hong Marshall Dao tidak mampu lagi menaikkan harga lebih tinggi lagi. Dalam kasus ini, wajar saja jika Anda menabung sebanyak yang bisa. Ngomong-ngomong, aku juga bisa marah pada orang tua dari sekte Hong Marshall Dao ini, yang terbaik dari kedua dunia. Selain itu, 150.000 batu spiritual tingkat rendah juga membuatnya merasakan banyak kesakitan. Mendengar perkataan murid sejati sekte Liu Yun, tetua Hong sekte Marshall Dao hampir muntah darah karena marah. Orang ini, dia sebenarnya sengaja membuatnya marah. Kuncinya adalah dia belum dapat membantahnya. Kalau harga yang dinaikkannya tidak tinggi, orang ini pasti akan terus mengikutinya. Namun jika terlalu tinggi, lawan tidak akan membalas dengan pukulan backhand. Kalau begitu, dia tidak bisa mengundurkan diri. Tidak masalah jika dia kehilangan wajah lamanya. Yang penting reputasi sekte Hong Dao akan terpengaruh. Tentu saja, dia tidak akan meminta masalah. Terakhir, harga lelang kristal giok sumsum surgawi ditetapkan pada 151.000 batu spiritual kelas rendah. Bab ke-12. Bab 12, lelang berakhir. Tamparan di wajah. 150.000 batu spiritual kelas rendah. Lantai kedua. Chan Yunhei dan 3 orang lainnya tercengang. Aku tidak pernah menyangka potongan terakhir kristal giok sumsum surgawi akan laku dengan harga setinggi itu. 150.000. Harga semacam ini. Anda bahkan dapat membeli beberapa senjata spiritual tingkat tinggi yang canggih. Kristal giok sumsum surgawi sungguh mengerikan. Tentu, pandangan mereka langsung tertuju pada Zhao Xian. Yang lebih menakutkan adalah presiden baru mereka yang baru menjabat beberapa hari. Hanya berselang 2 hari sejak keputusan dibuat hingga dimulainya lelang secara resmi. Hasilnya, Zhao Xian mengangkat 5 harta karun. Dan setiap harta karun ini lebih berharga dari harta karun sebelumnya. Masih bisa mendapatkan begitu banyak harta karun meskipun diblokir oleh kamar dagang pencari bulan. Metode-metode ini benar-benar tak dapat dipercaya bagi mereka, dan mereka begitu terkesan hingga mereka kagum. Tidak heran Zhao Xian berkata sebelumnya bahwa aku akan tahu alasannya saat pelelangan dimulai. Ternyata dia punya rasa percaya diri seperti itu. Juming mendesah tulus. Saat itu, dia tidak terlalu ambil pusing dengan perkataan Zhao Xian. Dia hanya berpikir bahwa keputusan Zhao Xian itu diambil dengan tergesa-gesa, sama seperti dirinya beberapa hari yang lalu. Namun sekarang tampaknya, dia menaruh emas di wajahnya sendiri. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Zhao Xian? Chan Yunhei dan Lin Yao juga mengangguk dalam diam. Pada saat ini, Zhao Xian tampak jauh lebih tinggi di mata mereka, dan metodenya jauh lebih unggul daripada mantan Presiden Zhao Litian. Di sisi lain, ekspresi Qin Shanyue langsung menjadi gelap. 150.000 batu spiritual kelas rendah. Meskipun harga ini tidak terlalu mahal bagi kamar dagang Zunyu, tapi harganya pasti mahal. Terlebih lagi, jika sejumlah besar batu spiritual jatuh ke tangan kamar dagang Qingyun, itu akan semakin sulit bagi rencananya sendiri. Brengsek! Dia mengumpat pelan, dengan kemarahan terpancar di matanya. Tuan Kota Shao, saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Qin Shanyue tidak ingin tinggal sebentar, berbalik dan memimpin orang keluar dari lantai 2. Melihat ini, Xiao Yue tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Ketika dia turun ke lantai 2, Qin Shanyue memandang Zhao Xian di atas panggung. Secara kebetulan, Zhao Xian juga melihat ke sana. Tatapan mereka bertemu. Qin Shanyue melotot tajam ke arah Zhao Xian, lalu melambaikan lengan bajunya dan pergi dengan marah. Serikat Pedagang Zunyu! Ada senyum tipis di sudut mulut Zhao Xian, dan ada sedikit kilauan di matanya. Lelang telah berakhir,
dan banyak orang masih ingin berpisah dengannya. Meskipun mereka tidak punya uang untuk membeli apapun di pelelangan ini, itu sudah cukup bagi mereka. 2 senjata spiritual dan 1 bahan pemurnian senjata berkualitas tinggi. Perjuangan antara 2 sekte. Saya biasanya tidak memiliki kesempatan untuk menonton pertunjukan sebagus itu. Di sisi lain, saya memiliki pemahaman yang berbeda tentang kamar dagang King Yun. Konon katanya kamar dagang King Yun sedang merosot, tapi sekarang sepertinya rumor itu agak terlalu salah. Ya, kali ini kristal giok Tianmui terakhir terjual dengan harga selangit, yakni 151.000 batu roh kelas rendah. Kamar dagang King Yun mungkin akan meraup banyak keuntungan kali ini. Saya tidak tahu kapan lelang berikutnya akan diadakan. Lupakan saja, aku merasa kamar dagang King Yun telah bangkit dari masa lalu. Mereka dapat menghasilkan begitu banyak hal baik dalam lelang ini, tetapi mungkin tidak dapat melakukannya lain kali. Benar sekali, pikirkan tentang barang-barang yang dilelang oleh kamar dagang King Yun sebelumnya. Banyak orang berbisik. Melihat ini, Zhao Xian juga memanfaatkan situasi dan berbicara. Semuanya, lelang hari ini berakhir di sini, tetapi lelang berikutnya akan diadakan dalam 10 hari. Lelang ini akan diiklankan secara luas pada saat itu. Saya harap Anda dapat mendukungnya. Wow! Begitu Zhao Xian mengucapkan kata-kata ini, orang-orang yang awalnya mengira bahwa kamar dagang King Yun tidak akan dapat mengadakan lelang berikutnya, tiba-tiba membelalakan mata mereka. Tamparan di wajah itu datang begitu cepat sehingga orang-orang terkejut. Namun sebagian besar orang tampak bersemangat. Teman baik, kita baru saja menyelesaikan pelelangan, dan akan ada pelelangan lagi 10 hari lagi. Kamar dagang King Yun tampaknya tidak akan runtuh. Tetapi apakah mereka jatuh atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagi mereka, menonton keseruannya saja sudah cukup. Tidak lama kemudian, semua orang di tempat pelelangan telah pergi. Lelang pertama ini sudah berakhir. Tapi bagi Zhao Xian, masih ada 1 langkah terakhir sebelum akhir. Itulah penyelesaian. Zhao Xian berjalan ke belakang panggung rumah lelang. Ini adalah tempat yang dikhususkan untuk pemukiman. Pada saat ini, sudah ada beberapa orang yang duduk menunggu. Para juru lelang seperti biografi sejati sekte Liu Yun tercantum secara mencolok. Semuanya, datanglah satu persatu. Yang pertama adalah juru lelang Pilrow Void. Harga lelangnya adalah 6.500 batu roh kelas rendah. Memberi. Orang kuat yang berhasil dalam pelelangan melambaikan tangannya dan sebuah tas berisi batu roh jatuh di atas meja. Setelah melakukan sedikit inventaris dan memastikan semuanya benar, Zhao Xian menyerahkan Pilrow Void kepada pihak lain. Senang bekerja dengan Anda. Orang kuat di alam Luo Wen berbalik dan pergi. Kemudian muncullah Fajra Kungfu. Bayar uang dengan 1 tangan, dan antar barang dengan 1 tangan. 15.000 batu spiritual kelas rendah tercatat. Zhao Xian hampir tertawa terbahak-bahak. Uang ini diperoleh. Itu terlalu cepat. Keren sekali bisa berhubungan SKS gratis. Tidak banyak masalah. Pedang roh darah dan giok pelindung jiwa semuanya diberikan. Pada saat yang sama, Zhao Xian mengantongi 103.000 batu spiritual kelas rendah. Begitu penuhnya, sampai hampir menonjol keluar. Dan ini. Namun jumlah itu kurang dari setengah panen hari ini. Berikutnya, adalah kepala besar yang sesungguhnya. Harga lelang kristal giok Tianmui. 151.000 batu roh kelas rendah, tidak perlu disebutkan. Sepertinya aku, Li Shan, tidak mampu membelinya. Penerus sejati sekte Liu Yun berdiri tanpa hambatan dan menyela perkataan Zhao Xian. Kemudian dia melambaikan tangannya dan sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan Zhao Xian. Ada 150.000 batu spiritual kelas rendah di dalamnya. Cincin penyimpanan ini adalah produk misterius, bernilai 3.000 batu spiritual kelas rendah. 2.000 batu spiritual tambahan akan diberikan kepadamu. Zhao Xian mengangkat alisnya sedikit. Sistem, apakah nilai cincin penyimpanan ini akan dimasukkan dalam nilai total lelang? Ya.
Sistem membalas dengan cepat. Zhao Xian menarik napas lega. Dia mengubah batu giok Tianmui yang terbuang menjadi harta karun dengan tujuan meningkatkan nilai total lelang ini dan memungkinkan dirinya memperoleh hadiah yang lebih besar. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko. Karena dapat dimasukkan dalam nilai total. Lalu tentu saja dia menerimanya tanpa belas kasihan. Li Jinchuan kaya dan berkuasa, saya terkesan padanya. Kamar dagang Qingyun kami akan mengadakan lelang lagi dalam 10 hari. Jika Anda tertarik, Li Jinchuan boleh datang dan melihatnya. Zhao Xian terkekeh. Li Shan, yang sedang bersiap-siap, berhenti sejenak. Oh, saya tidak tertarik dengan pelelangan itu, tetapi jika pedagang Anda memiliki beberapa batu api suci, ingatlah untuk meninggalkannya untuk saya. Saya dapat memberitahu Anda harga batu-batu spiritual itu. Li Shan berkata, nadanya jauh lebih lembut. Mendengar ini, Zhao Xian juga mengangguk sedikit. Tidak masalah. Li Shan pergi dengan tergesa-gesa. Zhao Xian juga meminta Zhao Ming, yang melindunginya, untuk pergi terlebih dahulu. Hanya Zhao Xian yang tersisa di belakang. Zhao Xian menghitung sekilas batu-batu spiritual di dalam cincin penyimpanan, dan menemukan bahwa memang ada 150.000 batu spiritual kelas rendah. Lemparkan semua batu spiritual tadi ke dalam cincin penyimpanan. Jika ditotal semuanya, total 275.500 batu spiritual kelas rendah telah dipanen. Orang baik, penghasilan saya dalam 1 hari setara dengan penghasilan 1 keluarga dalam waktu setengah tahun. Zhao Xian mendesah dalam hati. Kecepatan Anda menghasilkan uang begitu cepat. Namun, Zhao Xian hanya melirik batu roh yang diperolehnya dan tidak menganggapnya terlalu serius. Lagi pula inti sebenarnya adalah, tapi tidak di sini. Pada saat ini, bunyi bip sistem akhirnya berbunyi. Bab ke-13. Bab 13, penyelesaian lelang pertama, panen yang mengerikan. Dep, lelang telah berhasil diselenggarakan dan data sedang dikumpulkan. Skala lelang ini dinilai sebagai C. Perkiraan nilai barang dalam lelang ini adalah B. Pendapatan yang diperoleh dari lelang ini diperkirakan sebesar S. Singkatnya, evaluasi rata-rata lelang ini adalah kelas A. Serangkaian suara terdengar. Zhao Xian juga menyipitkan matanya. Dari segi skala, persiapan lelang ini memang agak mendadak, jadi rata-rata dalam semua aspek. Mengenai nilai barangnya, karena hanya ada 5 harta, meskipun nilainya tidak buruk, nilai keseluruhannya tidak terlalu tinggi. Mendapat nilai B sudah dianggap baik. Tetapi pendapatan yang diperoleh melebihi harapan. Kelas S memang pantas mendapatkannya. Evaluasi level A, hadiah apa saja yang akan diberikan? Zhao Xian menantikannya. Perintah sistem juga terus berbunyi. Anda berhasil menyelenggarakan lelang ini dan mencapai evaluasi level A. Hadiah yang Anda terima adalah pembunuh Shattering Void Realm yang sepenuhnya setia kepada Anda, rumput spiritual khusus, dan susunan pengumpul roh. Apakah Anda ingin mengambilnya sekarang? Mendengar ini, Zhao Xiandang tidak dapat menahan diri untuk tidak membeku di tempatnya. Apa yang dia dengar? Sistem benar-benar secara langsung memberi penghargaan kepada pembunuh Shattered Void Realm yang sepenuhnya setia? Apaan nih? Itulah alam kekosongan yang menghancurkan. Apa konsep ini? Di kota Mingyu yang besar, orang terkuat hanya ada di wilayah Luo Wen. Jika diperluas menjadi sekta yang kuat, seperti sekta Hong Marshal Dao dan sekta Liu Yun, tingkat kultivasi para tetua sekte luar di antara mereka adalah alam Luo Wen. Para tetua sekta dalam hanya berada di alam Danju. Alam kekosongan yang hancur. Itu sudah merupakan pria super kuat setingkat pemimpin sekte. Melihat seluruh dinastian, orang-orang kuat ini dapat dikatakan berjalan menyamping. Namun kini, eksistensi sekuat itu sepenuhnya setia kepadanya. Dan, ini masih merupakan pembunuh alam penghancur kekosongan. Apa itu pembunuh? Yaitu seseorang yang mampu mencuri kepala musuh tanpa terlihat
dengan cara yang aneh dan misterius, serta sangat ahli dalam pembunuhan. Jika digunakan dengan benar, jika seorang ahli alam kekosongan penghancur biasa memprovokasinya, dia dapat mengirim pembunuh ini untuk membunuhnya. Risiko ini layak diambil. Zhao Xian sangat terkejut dan senang. Saya bahkan sedikit menyesalinya. Kalau saja aku tahu aku bisa meraup imbalan sebesar itu, teknik burung biru dan bulu merah seharusnya dilelang juga. Dengan cara ini, penilaian nilai barang pasti akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan dia juga akan menerima pahala yang lebih besar. Saya beruntung mendapatkannya, tetapi saya ditakdirkan untuk kehilangannya. Pokoknya, kamu bisa melepaskannya di masa depan dan tidak perlu terlalu khawatir. Mata Zhao Xian berbinar. Terimalah hadiahmu. Tanpa ragu-ragu, Zhao Xian memilih untuk menerima hadiahnya. Sekarang dia satu-satunya orang di belakang panggung, dan semua pintu serta jendela sudah dikunci olehnya sejak lama. Jadi dia tidak khawatir ketahuan orang lain. Saat dia mengkonfirmasi tanda terima, Zhao Xian merasakan tangannya tenggelam. Sebuah kotak panjang sekitar 3 kaki muncul di tangannya. Zhao Xian mengulurkan tangan dan membukanya. Perintah sistem juga terdengar di telingaku. Tanaman spiritual khusus, jamur roh kudus tangan darah. Fungsi, setelah meminumnya, ia memiliki efek meningkatkan bakat kultivasi. Khasiat obatnya membentuk kembali seluruh tubuh, membuat pengguna kebal terhadap racun apapun. Pupil mata Zhao Xian mengecil. Orang baik tidak hanya memiliki efek meningkatkan bakat, tetapi juga membuat penggunanya kebal terhadap racun. Jika tanaman spiritual ini dilelang, mungkin akan mengejutkan seluruh dinastian. Bahkan, ini akan memancing eksistensi yang bahkan lebih mengerikan. Sistem, bisakah benda ini dilelang? Item hadiah sistem dapat digunakan untuk pelelangan, tetapi tidak akan disertakan dalam evaluasi. Sistem merespons dengan cepat. Bagaimana kalau mengubah sampah menjadi harta karun? Item yang diberi hadiah sistem dan item yang mengubah sampah menjadi harta karun tidak dapat digunakan untuk mengubah sampah menjadi harta karun lagi. Mendengar ini, Zhao Xian tiba-tiba menggelengkan kepalanya tanpa daa. Benar saja, beg yang macet itu tidak ada. Sayang sekali. Meskipun dia tidak berani secara langsung melelang obat ajaib seperti jamur roh kudus tangan darah sekarang. Namun akan ada peluang di masa depan. Jika ini bisa dilelang, dia tidak akan berani membayangkan harga setinggi langit yang akan diperolehnya. Pada saat itu, pendapatan yang diperoleh dan evaluasi nilai barang lelang akan mencapai level S. Hadiah yang bisa Anda dapatkan pasti lebih besar. Namun sekarang tampaknya jalan ini sudah mati. Tapi itu tidak masalah. Zhao Xian menenangkan pikirannya dan melihat ke tangannya yang lain. Ada sebuah karung di sana. Apa yang ada di dalamnya adalah cakram formasi dan beberapa bagian material lainnya. Dan ini adalah bahan-bahan dan cakram susunan yang dibutuhkan untuk menata susunan pengumpul roh. Adapun metode tata letaknya, hal itu sudah muncul dalam pikirannya saat ini. Jika dia mau, dia dapat mendirikan formasi pengumpulan roh kapan saja. Cukup nyaman. Zhao Xian mengangguk puas dan tidak terburu-buru menyiapkan susunan pengumpul roh. Setelah menyimpan susunan pengumpul roh, Zhao Xian mengangkat kepalanya dan melihat. Pada saat itu, berdiri di depannya adalah seorang pria jangkung setengah baya yang tingginya sebesar bukit. Pria itu mengenakan topeng hitam dan baju besi hitam, dan otot-ototnya menonjol seolah terbuat dari besi. Hanya berdiri di sana memberi orang tekanan yang tidak terlihat. Bertemu dengan sang guru. Ketika pria paruh baya itu melihat Zhao Xian menatapnya, dia segera berlutut di tanah dan memberi hormat. Tidak masalah, siapa namamu? Zhao Xian melambaikan tangannya dan bertanya. Bawahan tidak bernama. Mendengar ini, Zhao Xian berpikir sejenak. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Tishan. Ambil nama belakangku, Zhao Tishan. Ya, guru.
meskipun namanya agak murahan. Namun Zhao Tieshan jelas tidak peduli akan hal ini. Dia setuju sambil mengangkat tangan. Ngomong-ngomong, jangan panggil aku tuan lagi mulai sekarang, panggil aku presiden. Yah, presiden. Zhao Tieshan mengikuti saran itu tanpa ragu-ragu. Zhao Xian mengangguk puas. Awalnya, dia masih memiliki beberapa masalah yang perlu ditangani oleh Zhao Ming. Sekarang ada Tieshan, tentu saja lebih nyaman. Tieshan, ada sesuatu yang aku perlu bantuanmu. Zhao Xian segera memerintahkan Tieshan. Tieshan mendengarkan setiap kata yang diucapkan Zhao Xian. Akhirnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, Presiden, Tieshan pasti akan menyelesaikan misinya. Tun! Ya! Suara mendesing. Saya melihat bayangan hitam melintas cepat. Ketika dia melihat lagi, sosok Tieshan telah menghilang. Pintu dan jendela masih terkunci. Seolah-olah gunung besi tidak pernah muncul. Sika, inikah kekuatan orang kuat di alam kekosongan yang menghancurkan? Itu sungguh menakutkan. Melihat ini, Zhao Xian tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap kekuatan orang kuat di alam Shadowing Void. Datang dan pergi bagai angin, pintu dan dinding terasa tak berarti. Kalau memang ada orang kuat di alam Shadowing Void yang ingin menanyakan urusannya, tembok ini seakan tak mampu menghentikan apapun. Zhao Xian meregang. Pasti tidak akan ada masalah dengan Tieshan. Kamar dagang juga perlu membuat pengaturan. Setelah berkata demikian, dia berdiri, membuka pintu dan berjalan keluar. Ruang sidang rumah lelang. Chan Yunhei dan 3 orang lainnya berdiri di sini dengan mengesankan. Saat ini, wajah ketiga orang itu sama cemasnya seperti 3 hari yang lalu. Satu-satunya perbedaan adalah, terakhir kali aku gelisah, tetapi kali ini aku menunggu dengan penuh harap. Mengapa Presiden belum datang? Saya sudah lama ingin tahu bagaimana Presiden melakukannya. Tanya saja bagaimana saya tahu, Presiden akan tahu begitu dia datang. Mereka bertiga terus berceloteh tanpa henti. Nada suaranya penuh kegembiraan dan antisipasi. Sepertinya kalian bertiga sudah menungguku lama. Maaf atas keengganannya. Suara Zhao Xian terdengar pelan. Ketiga orang itu segera mendongak dan melihat Zhao Xian berjalan perlahan. Presiden, Anda akhirnya di sini. Lihat apa yang Anda katakan, Presiden. Itu karena Anda lalai. Itu karena kami datang terlalu cepat. Mereka bertiga menyambutnya dengan senyum di wajah mereka.